Halo guys, salam bola buat kalian semuanya dan bertemu lagi di video channel Abed Arya 80 untuk hari ini, di mana aku memberikan 6 mix parlay tanggal 16-17 tahun 2021 di bulan Juli ini. Tapi sebelum itu aku akan membahas pertandingan yang sebelumnya yang sudah dibagikan sama teman-teman di video channel kemarin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel video Arya 80, silakan di subscribe, hidupkan loncengnya, like dan komen agar setiap update video terbaru kalian tidak ketinggalan. Di sini juga aku menawarkan agar teman-teman bermain di Liga 188 yang ingin jackpot dan tembus permainan dalam permainan games atau taruhan di mix parlay bola, togel, dan bola tangkas ataupun lainnya. Dengan memiliki satu akun, kalian sudah bisa bermain di Liga 188. Jikalau kalian mengalami kesulitan, kalian bisa masuk kolom chat di Liga 188, nanti dibantu admin dan customer service dari Liga 188. Dan siang menjelang sore hari ini aku akan membahas langsung saja kepada pembahasannya, baik parlay yang kemarin dan parlay yang buat hari ini. Oke guys, tetap stay tune di sini ya guys. Ya, di sini pembahasan mix parlay tanggal 15-16 kemarin ya guys, di bulan Juli 2001. Ada Finlandia Jalkapalli, ada Cina Football Super League, ada Romania Liga 1-nya, ada Jerman Regional League Bavaria, ada CONCACAF Gold Cup di 2001 in USA, dan yang keenam Chile Premier Division. Baik, kita akan lihat di sini di layar di permainan tanggal 15. Di tanggal 15 ini ada Chile Premier Division, di mana tim Palestino versus Huachipato. Baik, di sini kita lihat sama-sama guys, di waktu penuh antara tim Palestino dan Huachipato dengan skor dimenangkan Palestino 2-0, di mana 1 kali 45 menit ini babak pertama Kaisar Cortez memberikan gol bagi pemain Palestino, dan pemain Palestino terkena kartu kuning di menit 17 babak pertama, yaitu Guillermo Soto. Berakhirlah babak pertama ini dengan 1 kali 45 menit skor dimenangkan Palestino 1-0. Tapi di babak kedua ada suatu perkembangan, dan di sini juga ada banyak kartu kuning, di mana menit 65 dari pemain Palestino yaitu Christopher Toselli terkena kartu kuning menit 65, dan menit 74 dari Huachipato Walter Mazzanti terkena kartu kuning. Dan di sini menit 83 Carlos Villanueva dari Palestino memberikan gol 2-0 bagi Palestino. Dan di babak kedua ini 2 kali 45 menit, di sini penguasaan bola hampir diimbangi pemain dari Palestino, tapi pada di lapangan Huachipato memberikan 60% dalam penguasaan bola, sedangkan Palestino 40%, tapi kemenangan dipegang Palestino. Baik guys, di pertandingan pembahasan pertama ini handicap kita setengah, over under pur 2,34 over. Winnya kita Palestino. Untuk ini pertandingan kita JB. Oke guys, lanjut aja ke pertandingan berikutnya di tanggal 15, di mana Finlandia Jalkapalli ada Musa versus PK35. Kita sama-sama lihat di layar guys. Ya, di sini Musa dengan PK35 di waktu penuh skor imbang 1-1, di mana babak pertama menit 13 1 kali 45 menit Matias Salila memberikan gol dari pemain Musa. Skor berakhir di babak pertama dengan 1-0, dan di babak kedua di menit 80 Jonathan Muzinga dari pemain
PK35 memberikan gol 1-0 di menit 80 babak kedua. Berakhirlah skor dalam pertandingan Finlandia Jalkonen dengan skor 1-1. Dan di sini kita bermain handicap per seperempat, over under 2/4 under. Winnya kita Musa. Baik guys, kita juga win di sini untuk pertandingan Finlandia Jalkonen. Lanjut ke pertandingan ketiga, di mana ketiga tanggal 15 itu ada China Football Super Language. Di mana China Super Language ini kita bermain di tim Henan dan Guangzhou. Kita sama-sama lihat ke layar guys. Untuk China Super League ini, di mana Henan dengan Guangzhou ini di 2 kali 45 menit. Pada babak pertama menit 20 ada terkena pemain kuning dari pemain Henan, yaitu Jing Yuma. Menit 20 babak pertama terkena kartu kuning. Dan 45 tambahan 2 menit, di mana ada terjadi gol di sini dari tim dari Guangzhou, ya, umpan matang oleh Ding Haoyan lewat tendangan Elkeson sehingga skor 1-0 bagi Guangzhou. Berakhirlah babak pertama ini di 1 kali 45 menit. Skor masih dipegang Guangzhou 1-0. Dan ada gol yang dibatalkan karena pelanggaran, yaitu di menit 49 babak kedua, di mana pelanggaran terjadi pada pemain dari Henan, yaitu Ji Niu di menit 49 babak kedua. Tapi di menit 57 ada terjadi gol bagi pemain Henan, yaitu lewat tendangan Henrique Dourado lewat penalti 1-1. Skornya jadinya imbang di menit 57. Menit ke-78 Henrique Dourado terkena kartu kuning bagi pemain Henan. Dan sampailah ke babak berikutnya. Di babak kedua ini mendapat 1 Li Sheng Liao dari pemain Guangzhou terkena kartu kuning, dan Li Sheng Liao terkena kartu merah pada menit 90. Baik, di sini Li Sheng Liao harus keluar dari lapangan di menit 90. Pada waktu laga pertandingan Henan versus Guangzhou ini di 90 tambahan, Fernando Caranga dari pemain Henan mendapatkan kartu kuning. Dan 90 tambah 2 menit, Elkeson pemain dari Guangzhou terkena kartu kuning. 90 tambah 4 menit, Haoran Wang dari pemain Henan mendapatkan kartu kuning. Ricardo Goulart dari pemain Guangzhou terkena kartu kuning di menit 90 tambah 4 menit. Baik, penguasaan bola semalam ada di Guangzhou 77% dan 23% bagi Henan. Di sini berakhirlah babak pertama dimenangkan masing-masing tim dengan skor, maksudnya draw, bukannya masing-masing tim siapa ya guys. Pertandingan China Football Super League ini nih, Henan dan Guangzhou ini skornya imbang 1-1. Baik guys, handicap 1,5 bola buat permainan China Football, dan over undernya per 2/3/4 over. Winnya kita Guangzhou. Baik, kita di sini juga JP di pembahasan ketiga ini. Kita lanjut di pembahasan berikutnya yang keempat, di mana pertandingan tanggal 16 waktu Indonesia, tanggal 16 di hari ini ya guys, di mana Romania Liga 1 dan Jerman regional dan CONCACAF Gold Cup. Baik, kita langsung saja menuju ke sana. Baik, di sini ada CONCACAF Gold Cup bermain jam 9.30 tadi pagi, jam 9.30 ya, tanggal 16. USA versus Martinique, di mana Martinique di sini dalam laga dua tim ini sebagai tuan rumah dan Amerika Serikat atau USA sebagai tim tamu. Baik, di 2 kali 45 menit penuh ini, di mana babak pertama dari umpan matang Matthew Hope mendapatkan gol 1-0 pemain USA, dan Samuel Kamili gol bunuh diri, hingga skor bagi USA 2-0 dari pemain Martinique ya. Karena kesalahan jadi USA ini jadi 2-0 pada pertandingan babak pertama. Di menit 23 terjadi gol bunuh diri.
Baik di 2 kali 45 menit ini babak kedua, Miles Robinson dari pemain USA umpan matang oleh Eric Williamson. Skor menjadi 3-0. Dan di 59 babak kedua, Darlie Dike memberikan gol umpan matang oleh Christian Roldan hingga skor jadi 4-0. Dan pada pemain dari Martinique memberikan gol lewat tendangan penalti, yaitu Emmanuel Riviere memberikan gol buat Martinique di menit 64. Skor jadi 1-4 bagi pertandingan dua tim tersebut. Baik guys, di sini ada terjadi gol lagi di menit 70, yaitu Gayasi Sardes memberikan gol bagi pemain USA menjadi 5-1. Dan di menit 90, di mana Nicolas Gioacchini memberikan gol lewat umpan matang Gianluca Busio di menit 90, dan berakhirlah babak kedua ini dengan skor 6-1 diunggulkan tim tamu USA, sedangkan dari tim tuan rumah Martinique hanya 1. Baik, di sini kita bermain handicap 23/4, over under pur 3,5 bola over. Winnya kita milih USA. Kita juga JP di sini guys. Untuk pertandingan ini win ya guys. Baik, kita lanjut saja di pertandingan pembahasan berikutnya di tanggal 16 bulan Juli 2001, di mana pertandingan pada yang pembahasan aku berikan ini ada Jerman Regional Language, di mana Jerman ini yang bermain tim TSF dengan Unterhaching, ya, TSF Rhein-Neckar. Baik, di sini kita sama-sama lihat di tanggal 16. Oh sorry, tanggal 15 ternyata. Ini yang sekarang TSF juga, namanya SPVG. Sorry. Untuk Jerman kemarin ya TSF. Di sini TSF Albstadt melawan versus Unterhaching. Unterhaching ini berada sama-sama di Liga Jerman di regional Bavaria ya. Skor 0-0 guys. Di waktu penuh tidak ada suatu perkembangan pada pertandingan 2 kali 40 menit ada pertandingan regional Liga Bayern di babak pertama ini. Skor pada perhitungan posisinya masih di urutan sama-sama urutan pertama dan kedua dengan poin masih 1 dalam kali pertandingan. Oke guys, di sini kita bermain handicap 0, over under pur 3 over. Baik, winnya kita pakai menangnya di sini TSF di Albstadt ya, Albstadt. Baik, buat teman-teman yang gacor selamat, dan JP selamat juga. Semoga nanti malam pembahasan di tanggal 16-17 kalian gacor juga dan kalian bisa JP guys. Baik, di pertandingan terakhir di tanggal 16 ini, yang maksudku tadi itu Rumania Liga 1, di mana Rumania Liga 1 ini kita sama-sama lihat di layar guys. Di Rumania Liga 1 ada Botoșani versus FCSB. Ya, bermain di 2 kali 45 menit penuh, di mana skor 0-0. Di sini menit 37 babak pertama, Alin Seroni terkena kartu kuning bagi pemain Botoșani, dan pemain Botoșani di menit 43, Martin Remklek mendapatkan kartu kuning, bukan memberikan tapi mendapatkan kartu kuning di menit 43 babak pertama. Bahkan babak pertama 45 menit tambah 1 menit tidak ada perkembangan yang baik dari kedua tim Botoșani dengan FCSB. Baik, di menit 60 ada Enrico Papa dari pemain Botoșani terkena kartu kuning, dan pemain FCSB memberikan tendangan penalti tapi gagal oleh namanya Florin Tanase di menit 61 babak kedua. Di menit 89 dari pemain FCSB
terkena kartu kuning Alexandru Marian Musi. 90 tambahan 3 menit tidak ada terjadi gol juga pada pertandingan di laga Botossani versus BCSB. Baik, di sini kita bermain di handicap setengah over under 2,5 under, winnya Botossani. Oke guys, itulah pembahasan 6 pertandingan yang kuberikan pada kalian, baik di pertandingan yang nanti tanggal 16-17, dan kalian tetap selalu ikutin video gue karena di sini update selalu tiap saatnya guys. Oke guys, langsung saja, tidak lama-lama. Dimana Mix Parlay hari ini aku bermain di Denmark Super Language, ada Finland Pakos Liga, ada China Football Super League, ada Irlandia Premier Division, ada Finlandia Jakonen, dan Islandia 1 di divisi 1 maksudnya. Baik, di Finlandia aku ambil 2 karena di sini pertandingan seru ya guys. Dimana Finlandia Pakos Liga dan Jakonen ini sama-sama bermain di tanggal 16 di bulan Juli 2001. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Baik, kita bahas di Fokus Liga dulu. Bermain jam 23 tanggal 16. Di mana Finlandia Fokus Liga ini ada FC Lahti melawan IFK Mariehamn. Ya, buat pertama aku bikin ini buat prediksinya di pertandingan di babak ke-15 di Liga Fokus Liga dari negara Finlandia. Bermain di Lahden Stadion. Baik, Lahti di sini 2 kali menang, 2 kali menang, 3 kali mengalami seri dan belum pernah kalah. Untuk pemain dari Mariehamn, di mana pernah menang 1 kali, kalah 3 kali dan draw 1 kali di 5 laga. 2 tim ini sangat buruk bagi pemain FK Mariehamn. Mariehamn itu ada di posisi pada Liga di Fokus Liga ini ada di posisi 9 dengan poin 10 dan FC Lahti ada di posisi 4 dengan poinnya 21. Baik, kita sudah lihat tabelnya dan kita lihat dari head to headnya di 3 pertandingan pada beberapa pekan yang lalu. 2020 FK sebagai tuan rumah dan Lahti sebagai tim tamu, skornya imbang 2-2. Di 2 Oktober 2020, Lahti sebagai tim tuan rumah, FK Mariehamn sebagai tim tamu dimenangkan tuan rumah Lahti 3-1. Minggu 30 Oktober, 30 Mei maksudnya Oktober, di FK Mariehamn sebagai tuan rumah dan Lahti sebagai tim tamu. Di 2001 bulan Mei ini, FK tuan rumah, Lahti sebagai tim tamu dimenangkan Lahti juga 3-0. Baik, untuk permainan pada Finlandia Fokus Liga jam 11.30 ini kita bermain handicap di setengah bola, over undernya di PUR 2,5 under ya. Winnya kita milih Lahti untuk pertandingan Fokus Liga. Oke, di Vilajankonen kita langsung saja lihat di Vilajankonen, di mana nanti malam ada TPS Turku versus KPV Kokkola. KPV dan TPS ini Diakonen di babak pertama pada pertandingan, dan kita lihat di 5 laga pertandingan Diakonen di Finlandia, di mana TPS ini menang 1 kali, draw 3 kali, kalah 1 kali, dan di KPV itu belum pernah menang dan 3 kali mengalami kekalahan, 2 kali mengalami seri. TPS ada di urutan 9 dengan poin 11 dan KPV di urutan 12 poin 7. Baik, kalau kita lihat dari head to headnya, kalau tadi kita lihat dari tabelnya, dan di sini kita lihat 3 laga di head to head antara KPV dengan TPS ataupun TPS lawan KPV. 24 Oktober 2019, TPS sebagai tuan rumah, KPV sebagai tamu, skor 0-0. Dan 27 Oktober 2019, KPV sebagai tuan rumah,
TPS sebagai tamu. Di sini dimenangkan TPS 3-0. 13 Mei 2021, KVV dan TPS imbang 1-1 dalam laga pertemuan mereka di 3 kali pertandingan ini. Baik, untuk serinya kemungkinan juga seri, tapi di sini aku cenderung untuk bermain di mana KVV win-nya ya. Karena di sini juga presentasinya juga kalau kalian lihat di sini TPS itu 48% dan KVV itu 24% dan di seriannya 28%. Kalau tadi ngeliat dari Workers Liga, Lati itu 55%, Draw 25%, Meriham-nya 20%. Jadi kalau kita bermain di Finlandia yang konen bagi kalian yang suka dan memilih, aku sarankan kalian bermain di handicap PUR 3/4. Over under 2/4 under, win-nya KVV. Baik, itu pertandingan kedua pembahasan hari ini, 16-17. Lanjut ke pembahasan 3 di mana ada pertandingan dari bentar guys. Di mana ada pertandingan dari di sini Cina ya, Cina lagi. Cina di mana Cina Super League, Super League. Yaitu di sini pertandingan ketiga Beijing Guoan lawan HB. HBFC ada di grup B dan Beijing Guoan ada di grup B juga. Di babak kelima pada Super League di Liga Cina ini bermain di stadion Jiangyin Tiangkok di Jiangyin Sport ya. Untuk pertandingan pada laga antara di dua tim ini di 5 kali pertandingan di mana Beijing Guoan kita lihat di sini guys berada di posisi 5 dengan poin 6 dan HBFC ada di posisi 4 poin 8. Untuk Beijing Guoan ini belum pernah menang sama sekali ya. 5 kali pertandingan, draw juga belum pernah, suatu hal yang buruk. Kalah itu 5 kali, kalahnya dibanyakin. Untuk HBFC 2 kali menang, 2 kali mengalami seri, 1 kali mengalami kekalahan. Di mana posisi HB ada di posisi 4 ya dengan poin 8. Oke guys, kita lihat sama-sama di tabelnya. Dan di sini kita lihat dari head to head-nya di mana pertandingan dari HB dengan Beijing Guoan 2 kali pertemuan 12 Agustus 2020. Beijing Guoan tuan rumah, HB sebagai tim tamu dimenangkan Beijing Guoan 3-1. 15 September 2020 Beijing Guoan dan HBFC sama-sama imbang 3-3 skornya guys. Baik, kalau kita main di sini kita lihat dari pada pertandingan antara HB dengan Beijing Guoan di mana Beijing Guoan sebagai tim tamu. Di sini kita kalau lihat sini amat sangatlah pertandingan terakhir itu Beijing Guoan masih kalah, menangnya baru sekali. Sedangkan di pertandingan terakhir ini HB itu menang ya guys. Baik, kalau kita bermain di sini kita milih untuk Beijing. Winnya untuk Beijing dan handicapnya 1/4. Over undernya PUR 2/4 over. Oke guys, itu saja dari pertandingan yang kuberikan pada kalian pada 16-17. Ada pertandingan keempat di mana di pertandingan Cina Football tadi yang keempat ya. Yang kelima sekarang. Tadi Finlandia yang konen, Finlandia Workers Liga. Ada Cina yang keempat, ada sekarang yaitu Irlandia Premier Division. Baik, kita langsung aja ke Irlandia. Ya, di Irland Premier Division ini pertandingan nanti malam di 2 tim
ada Derry City versus Shamrock Rovers. Bermain jam 2.45 atau jam 1.45. Di pertandingan laga ini di Premier Division babak ke-21 bermain di Branwell di Ryan Branwell di stadium. Baik, di sini 5 kali pertandingan kita lihat antara Shamrock Rovers dengan Derry City, di mana Derry City 2 kali menang dan 2 kali kalah serta 1 seri. Sedangkan pada Derry City dari Shamrock itu mengalami 2 kemenangan, 2 kekalahan, 1 seri. Jadi sama-sama imbang ya guys buat ini 5 kali pertandingan di 2 tim ini. Untuk Shamrock ini berada di posisi pertama dengan poin 38 dan Derry City di posisi 6 di poinnya 25. Pada pertandingan di Liga Premier Irlandia Division ini, Derry City aku 21% untuk persentasinya. Shamrock ini 50% dan draw-nya 29%. Baik, kita bermain handicap di setengah bola over under pur 2,5 bola over, winnya Shamrock Rovers pada pertandingan Irlandia Premier Division jam 2.45. Oke, pada pertandingan keempat ini aku lanjut ke pertandingan kelima, di mana pertandingan kelima ini ada pertandingan Islandia, di mana Islandia ada pertandingan Grandavik versus Thor Akureyri. Oke guys, kita sama-sama lihat di layar di Islandia. Baik, di pertandingan dua tim Grandavik versus Thor Akureyri ini bermain jam 2 dini hari tanggal 17. Grandavik 52%, untuk presentasinya draw-nya 29%, Thor Akureyri 19%. Di babak satu divisi Islandia ini, di mana babak ke-12, bagi Grandavik ini menang sekali, draw-nya 4 kali, belum pernah kalah. Sedangkan Akureyri ini menang 2 kali, draw 2 kali, kalah 1 kali. Berada di posisi 9 bagi Thor Akureyri di poin 15. Dan di Grandavik di posisi 4 dengan poin 19. Untuk tabelnya kita lihat sama-sama ya guys. Di sini di bawahnya Grandavik, di bawahnya Thor di urutan 9 ya. Di sini masih ada lagi di atasnya Grandavik, ada Kordrangir, ada Vestnager, ada Pramrekajevic ya. Oke guys, kita bermain di sini pada pertandingan di laga Grandavik dengan Thor Akureyri. Handicap setengah, over under 3,5 under, winnya Grandavik. Baik, di pembahasan kelima, di mana kita akan membahas pada pertandingan bukan kelima, keenam sekarang, Denmark Super League, di mana Denmark Super League ini akan bermain tanggal 17 jam 1 ya dini hari. Baik, kita sama-sama lihat untuk Denmark pada laga pertandingan di Super League. Di pertandingan Denmark antara Midtjylland dengan Odense BK. Baik, bermain jam 00 atau jam 1 dini hari. Di Super League babak pertama di lapangan Herning, Denmark. Di mana Midtjylland ya, Odense versus Odense. 5 laga pertandingan di Super League ini di Denmark, Midtjylland ini sama-sama belum dapatkan nilai, tapi posisi ada di urutan 5. Odense ada di urutan 7. Baik, untuk susunan pemain nanti malam di Midtjylland ini ada 4-2-3-1 pada formasi lapangan, dan pada Odense 4-4-2. Nah, ini dia klasmennya, di mana AGF Aarhus ya di urutan pertama. Aalborg di urutan kedua, dan di
North Jalen di posisinya tengah-tengah di antara Midland dengan Odense. Baik, kita lihat dari formasinya ya. Oh, formasi belum ada juga. Dan di head to headnya, kalau kita lihat dari laga 3 kali bertanding mereka di Oktober dulu ya, Oktober 2020 Midland sebagai tuan rumah, Odense tamu 3-1. Odense tuan rumah, Midland di 15 Desember 20 seri 1-1. 12 Februari Odense dengan Midland, skor dimenangkan Midland sebagai tim tamu. Dan 10 Maret Midland sebagai tuan rumah, Odense sebagai tim tamu dimenangkan Midland 3-0. Baik, di sini aku cenderung memang di Midland untuk bermain ya. Di mana persentasiku 462 bagi Midland. 24% bagi drawnya, Odense-nya 14%. Yang mana di sini juga secara urutan klasemen mereka sama-sama 0. Baik guys, di sini kita di pasaran bermain untuk bermain handicap per 1/4 bola. Over under 3 under. Sekali lagi handicap per 1/4, over under 3 under. Winnya kita milih FC Made Thailand. Oke guys, dari pertandingannya sudah aku bahas pada kalian, di mana 2 dari Finlandia, ada Veikkaus Liga, Jakonen, dan Cina, Irlandia, dan Islandia. Oke guys, itu saja dari prediksi yang aku berikan pada kalian. Sekali lagi guys, di sini kalau kalian ingin bermain pada Liga 188 yang suka mix parlay, bola tangkas, togel ataupun lainnya, kalian bisa bermain di sini. Kalian masuk, kalian chat kalau yang kesulitan pada kolom admin ataupun customer service. Sekali lagi guys, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di Abed Arius 80. Untuk video channel dan Facebook gua juga kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Terima kasih guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kalian gacor dan JP, salam bola, see you.